mana di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Dita Dwi Kristiaryani, Sampriani Suhombing, Samuel Arjuna, Yona Amanda, dan Yulisda Rata Widayanti. Dari materi yang kami dapat yaitu aspek keperlakuan pada pengalkulasian dan pengendalian biaya yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama sistem biaya tradisional dan biaya standar. Yang kedua, aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang ketiga, analisis varian unsur utama dari pengendalian biaya. Dari tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, dan mengakumulasikan dan melaporkan berbagai elemen biaya yang diperlukan dengan produksi barang dan penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki 2 tujuan. Yang pertama, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksa pajak, dan kreditor. Yang kedua, menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan. Akuntansi biaya dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Pendekatan dan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sebaiknya harus berbeda satu sama lain. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Sistem biaya tradisional atau yang sering kita sebut dengan historis, salah satu kelemahan utamanya itu adalah bahwa sistem ini mengabaikan biaya-biaya seperti penjualan, distribusi, riset, dan pengembangan, serta biaya administrasi lainnya. Dengan menggunakan sistem ini, biasanya perusahaan tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan yang maksimal, dan kelangsungan hidup perusahaan juga tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian di sini ada sistem biaya standar. Sistem biaya standar ini mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dan teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Perhitungan biaya langsung atau variabel filosofi yang mendasari perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi dengan biaya untuk siap menghasilkan. Harga biaya yang ditimbulkan oleh produksi atau penyerah jasa sekarang saja yang diklarifikasikan sebagai biaya per unit produk atau jasa yang dikapitulasi sebagai barang-barang yang terjual atau jasa yang diserahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara perilaku, keperilakuan, maupun teknis. Jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Selanjutnya itu menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dari penetapan standar, elemen yang paling berpengaruh dalam menetapkan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Dari standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu 1. Berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya. Maksudnya adalah sistem biaya yang digunakan untuk mendukung pengendalian biaya agar dapat mencapai efisiensi dari segi biaya yang dikeluarkan, guna untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kedua, sebagai alat evaluasi kinerja, di mana proses penilaian dari pelaksanaan tugas oleh seseorang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisiensi hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua itu partisipasi dalam penetapan standar. Michel Foran dan Don De Coster meringkas logika yang mendasar seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi, jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga itu ada standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar.
Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah untuk dicapai. Sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat ada penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan di fungsional adalah penyerapan overhead. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah apakah akan melakukan biaya tidak langsung pada produk dan atau pusat, pertanggungjawaban dan dasar alokasi apa yang digunakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi nomor 3, yaitu analisis varian untuk unsur utama dari pengendalian biaya. Keputusan investigasi varian keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikannya diskrepansi yang diamati. Varian yang dimiliki signifikan pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan, atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Aspek keperilakuan komponen, khususnya dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti yang pertama itu batas pengendalian kisaran hasil kinerja, yang kedua itu hasil umpan balik, yang ketiga ketaatan pemaksaan, yang terakhir itu struktur penghargaan orang atau kelompok. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.